Riser and Podcast listeners dimanapun Anda berada, di episode Rise Podcast kali ini kita akan mendengarkan sharing session dari rekan-rekan Biskom Jawa Timur dan Bali. Dan ada yang berbeda dan ada banyak hal yang akan membuka wawasan Anda dari kondisi atau situasi yang sedang Anda hadapi saat ini. Mungkin banyak di antara Anda yang saat ini masih mengalami kebuntuan atau berada dalam kondisi stagnan. Anda tidak menemukan solusi misalnya untuk masalah bisnis yang terjadi akibat pandemi. Atau bahkan kemudian Anda berada dalam situasi di mana Anda mungkin sudah merasa nyaman di sana. Nah, pertanyaannya, apakah hal tersebut baik untuk bisnis Anda ke depan? Di episode ini kita akan mendengarkan sharing session dari narasumber yang luar biasa. Yang pertama adalah Bapak Julian Fu, Ketua Umum Kingdom Business Community Indonesia dan juga Managing Partner dari PT Kando Coaching. Dan yang kedua adalah Bapak Yaakob Kusmanto, Koordinator Business Mentoring Kingdom Business Community dan juga sekaligus Managing Director dari PT Dialog Garmindo Utama. Nah, rekan-rekan dari tim Biskom Jawa Timur dan Bali yang memanage acara ini dengan tema Getting Unstuck. Nah, seperti apa Getting Unstuck? Kita simak bersama. Saya hanya ingin menampilkan sebuah catatan penting. Ini sebenarnya yang Pak Yaakob juga sering bicara sama kita nih. Sebuah quote dari Charlie Chaplin. Teman-teman mungkin kalau ingat ya, Charlie Chaplin itu sangat terkenal sekali dengan yang namanya pandangan dia. Sebagai seorang komedian, sebagai seorang yang dianggap memiliki reputasi untuk menghibur orang di tengah kesulitan ya. Charlie Chaplin bilang ini, tidak ada yang permanen di dalam dunia ini, termasuk juga problem kita. Saya sering ingat, Pak Yaakob juga sering mengingatkan kita di dalam konseling, di dalam cerita beliau. Sebenarnya di dunia ini tidak ada yang permanen ya. Semuanya bisa akan ada perubahan. Jadi kalau dilihat dari konteks yang ada ini, tantangan buat kita adalah bagaimana kita tetap punya keyakinan. Ya memang nggak ada yang permanen di dunia ini. Nanti juga akan kembali kepada situasi, kalau nggak normal ya situasi baru dengan tantangan yang baru. Nah, kalau kita lihat dari perspektif yang tadi dikatakan Charlie Chaplin, saya sering ingatkan teman-teman saya di tempat kerja, saya pikir teman-teman juga perlu praktekkan ini ya. Ngomongin masalah, kalau bisa jangan kelamaan. Betul kita ada tantangan, betul belum ada breakthrough, tapi energi kita kalau cuma buat ngomongin masalah doang, energi kita kalau cuma buat ngomongin problem doang, ya kelihatannya nggak menarik ya. Kapan energi kita cukup nggak untuk membahas solusinya? Saya salut dengan teman-teman yang di tengah-tengah kondisi berat, mereka sebenarnya bisa tetap bisa tetap punya aura dan energi positif untuk melihat bahwa situasi yang ada ini perlu energi untuk mencari solusi. Jadi jangan stuck dengan kondisi yang ada terus. Ini Pak Yaakob sudah standby kelihatannya. Pak Yaakob. Malam Pak Yaakob. Oke, selamat malam Dan. Wah, ya. Saya tadi lagi cerita Pak, Charlie Chaplin, dia ngomong sama sebenarnya dengan konsep yang sering Bapak ceritakan, masalah itu di dunia ini tidak ada yang pernah permanen. Spirit apa sih yang Pak Yaakob pengen selalu ingetin teman-teman kalau masalah itu nggak permanen, terus nggak ada jalan keluar, masih begini, terus ngapain gitu Pak? Ya, kalau saya pertama itu belajar untuk menikmati ya. Iya. Ya, jadi jurusnya atau kungfunya saya itu semua menarik kan, gitu. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang keliru. Itu sikap itu akan membuat kita sangat siap untuk menikmati atau untuk mendapatkan pembelajaran dari segala situasi. Setiap situasi itu punya pesan yang dalam, yang penting tentunya, gitu. Untuk bisa kita nikmati, artinya nikmati, kita kalau seandainya siap belajar, tentu di dalam proses belajarnya itu akan memberikan pengaruh daya tahan,
memberikan pengaruh kepada kita pengetahuan, sehingga ujungnya kita semakin tenang. Ada banyak hal, ketidaktepatan atau kegagalan itu disebabkan karena tidak tenang. Di dalam kondisi yang tidak bagus, kesusu ambil keputusan sehingga keputusannya itu membebani. Ya, karena sangat buruk sekali kalau dalam kondisi yang nggak baik, terus panik ambil keputusan, itu kita akan dibebani dengan keputusan yang tidak tepat. Ya, gitu. Jadi belajar untuk mencapai ketenangan itu kita harus memandang bahwa segala tantangan yang ada, ya, itu punya maksud yang baik sehingga kita bisa tenang, bisa sabar, ya, gitu. Sehingga nanti ada waktunya untuk kita mengambil keputusan dan melangkah itu. Ya, thank you. Saya mau bacakan satu ayat, Yesaya 43 ayat 18-19. Pak Syangfa boleh tolong bacakan Pak buat kita semua, karena suara Bapak paling ngebas ya, suara MC gitu. Ini mengingatkan kita kembali untuk punya iman getting unstuck gitu, Yesaya. Yesaya 43 ayat 18 dan 19, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ya, jadi kalau kita, thank you Pak Syangfa, kita mendapatkan firman ini aja tidak lagi punya daya dorong, daya bahasa orang Jakarta nggak nabok lagi ayat ini. Dengerin konsultan level apapun nggak akan mempan. Karena firman ini kan adalah energi yang memiliki kehidupan, ada unsur kuasa Tuhan di dalamnya. Jadi buat kita yang masih dalam stuck, Tuhan bilang jangan habiskan energi ingat-ingat hal yang dahulu ya, dari bulan Maret belum pulih, 2020, 2021. Bisa nggak kita lihat, jangan-jangan kita ini karena keseringan lihat tantangannya, problemnya, kita nggak bisa ngelihat Tuhan udah kasih sesuatu yang baru. Sama seperti di KBC ini. Kita tadi yang diumumkan Pak Syangfa ini, orang-orang pelayanan lagi pada tiarap semua juga, karena nggak punya tools, nggak punya cara, bingung. Tetapi sekarang saya baru dengar malah di KBC udah pada ampun-ampun, katanya kebanyakan sekarang. Karena kenapa? Beberapa leader-leader yang cukup antusias, saya lihat mereka ini positif banget, orangnya justru di tengah pandemi, justru di tengah situasi ini, kita mesti bisa bergeser ya, melihat hal yang baru. Next, secara cepat saya mau bacakan Lukas, lanjut. Nah, di dalam Lukas 5 ayat 5 yang tadi kita mundur satu, itu Simon Petrus juga mengalami keadaan stuck, kerja setengah mati sama kayak kita. Ayat 5 dikatakan, guru telah sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa. Ya cocok lah ya buat kita yang udah lakukan segala cara, belum dapat omset juga, sudah coba A, belum dapat terobosan juga, sudah coba B, dapat terobosan juga. Ngomong-ngomong kita semua di leadership kepemimpinan juga nggak ada yang kebal pandemi ya semuanya ya. Yang namanya bisnis mah mau tetap kena dampak. Saya dengar Pak Yakub kalau nggak salah tahun 2020 sempat drop omset nasional sampai cukup signifikan ya Pak Yakub ya, berapa persen ya waktu itu dropnya Pak Yakub? Ya, ada yang merosot 35, ada yang 20 ya, gitu. Ya. Tapi ya saya lihat sekarang udah lebih recover, tapi waktu justru di masa sulit kita ketemu teman-teman sama kok, kita sudah bekerja keras ya, memang kondisi begitu belum bisa nangkep banyak, tapi yang menariknya di tengah-tengah justru tantangan tersebut, kalau Tuhan suruh kita melakukan apapun juga, ini kata kuncinya ya, tapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Next, yang saya ingin nanti ngobrol sama Pak Yakub soal shifting atau pergeseran ya. Lanjut. Saya tawarkan 3 prinsip buat kita hari ini untuk melihat cara supaya kita getting unstuck ya. Yang pertama, getting unstuck atau supaya kita nggak stuck terus-menerus, nomor 1 adalah bagaimana kita bisa bergerak from here to there. Ya, bergerak dari titik saat ini ke posisi baru. Saya mengingatkan teman-teman di Sukses Sejati Blended Learning, waktu saya sering ngomong soal ini juga, saya tidak pernah akan berhenti ngomong soal ini. Kenapa?
Banyak orang bilang saya lagi problem Pak Julian, saya lagi punya masalah. Jangan lupa loh, orang punya masalah kalau cerita itu terus 3 bulan yang sama, 4 bulan yang sama, jangan-jangan masalah dia itu jadi zona nyaman dia. Ada orang bilang, Pak dia pengen keluar dari masalah dia, belum tentu. Dia ngomongin terus problemnya, jangan-jangan problemnya itu jadi from here-nya itu jadi zona nyaman dia. Orang yang nggak pernah bergerak dari problem dia, itu jadi zona nyaman. Ya kan? Ribut sama istri melulu jadi zona nyaman dia. Lo nggak mau keluar dari situ. Ya, konflik dengan hubungan dengan siapapun itu tantangan kita geser ke posisi baru. Ya, Pak Yakub dalam kesaksian dia di Sukses Sejati kan sering cerita kan, dari seorang ayah yang keras, suami yang keras, dia harus belajar geser. Harus belajar geser jadi yang lebih pengertian, punya pemahaman. Beliau boleh sukses membangun bisnis ratusan miliar, tapi bicara hubungan itu nggak ada price-nya ya, nggak ada harganya. Ruang pergerakan untuk bergeser dari titik ini ke titik sana itu sesuatu yang mahal. Makanya Tuhan Yesus ngomong kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam. Saya cuma pengen challenge teman-teman yang di Biskom ini, percaya deh, kalau kita lakukan apapun mendalam, ada berkatnya kok di sana. Ya, jangan nanggung-nanggung gitu. Doa yang mendalam, perenungan firman yang mendalam, melakukan pekerjaan sesuatu yang mendalam. Pak, kalau udah nggak relevan bisnis saya dalamin lagi, buat apa Pak? Udah nggak ada ikannya. Ya itu nanti kita akan bahas segmen kedua. Tapi yang saya ingin tanya Pak Yakub, Pak, kalau Bapak lihat kadang-kadang nangani konseling orang yang lagi susah, karena Pak Yakub kan banyak ngurus orang ya. Orang yang berhasil mengatasi situasi keluar dari pandemi ini sama yang masih tetap terpuruk, Bapak lihat apa sih yang membuat mereka susah bergeser? Mungkin ada hal apa sih yang Bapak lihat perbedaan orang yang bisa bergeser menuju titik yang baru sama yang tetap aja di posisi itu terus? Ada pesan apa buat kita semua Pak Yakub? Kalau kita lihat pandemi ini kan memang memberikan dampak pembelajaran, ya. Artinya pandemi ini juga saya lihat sebagai sarana untuk menyaring. Ya. Orang saat ini benar-benar dihadapkan kepada siap atau tidak siap. Ya, mau belajar atau tidak. Bagi orang yang kecenderungannya nyaman, nggak mau belajar, dia akan jadi korban. Ya. Tapi bagi orang yang masih punya semangat untuk belajar, maka dia punya kesempatan untuk menangkap makna, banyak pesan dan makna dalam situasi ini. Gitu. Ini akan membaharui pola pikir, perilaku, sikap kita, mental kita. Ya. Hari ini, kalau seandainya kita mau keluar, tentu kita sudah harus bisa membuat perubahan. Contoh, ada banyak hal sebelumnya saya melakukan manuver itu sendiri, keputusan sendiri. Dalam situasi seperti ini kami perbanyak waktu untuk duduk bareng-bareng. Anak, istri, lalu kita mapping. Kekurangan kita apa? Kekurangan kita informasi. Kita turun, anak turun ke lapangan, ya. Saya turun, saya dampingi Nomi, ibunya dampingi Silvi ke lapangan, turun, ketemu para langganan. Waktu kita menyediakan waktu turun ke lapangan, mencari informasi, itu kita nemukan informasi-informasi, lalu kita pulang ke rumah, kita bikin perubahan. Orang di pabrik mulai di split untuk handle yang ada, itu biasanya misalnya 100 orang, kita kasih 80 orang, 20 orangnya ditarik untuk kita mengolah sesuatu yang baru, yang ditemukan, didengar dari lapangan. Gitu. Jadi kita akan melangkah sesuatu, apa yang mau kita lakukan, itu kita dapatkan tidak kita melakukan sembarangan, tapi kita dapatkan itu dari informasi pasar, di mana kita ada inisiatif turun ke lapangan lebih rajin lagi. Dulu saya ke lapangan itu bisa 10-20 tahun yang lalu itu, ya, udah nggak pernah lagi tuh, ya, nggak pernah lagi gitu. Tapi dengan keadaan begini, turun ke lapangan, waduh banyak sekali dorongan, dukungan, informasi. Sehingga hari ini boleh dibilang hasil dari kunjungan-kunjungan itu bisa menutupi perusahaan yang turun, tapi kita bisa kejar, kita tutup dengan sesuatu yang baru-baru. Gitu. Jadi malah lebih. Kalau dilihat total,
ya kita sekarang dapat terobosan-terobosan. Tapi kalau seandainya kita terkondisi, jadi gini, kita harus hati-hatinya jangan sampai manusia kita ini dikondisikan oleh keadaan. Kita harus yakini bahwa manusia kita ini mempunyai nilai lebih. Kenapa? Gitu. Kita tuh sebetulnya kemampuan untuk menciptakan atau menghadirkan sesuatu yang baru itu sebetulnya tuh itu ada di dalam diri kita, gitu. Saya seringkali pendekatannya begini, saya ada ini diciptakan dari pencipta menurut gambar serupa. Oh, kalau begitu saya ini adalah makhluk yang luar biasa, gitu. Karena benih pencipta tuh ada, gitu. Jadi sadar akan kemampuan dan diberikan kuasa, itu otomatis energi yang begitu besar sekali yang kita miliki, itu yang mesti dilatih, dikeluarkan. Jadi itu harus muncul itu. Kalau nggak muncul tuh aneh, gitu. Anehnya nanti akan terasa menjalani hidup tuh berat sekali, gitu. Tapi kalau seandainya kita menyadari, artinya mengikatkan diri kepada Tuhan, dekat dengan apa yang dibuat dan direncanakan Tuhan, semakin kita masuk, semakin dekat, semakin mengerti, kayaknya kita nggak kecil-kecil amat loh, hebat sekali loh kita ini loh, gitu. Ya, hebatnya apa? Kita bisa belajar dari tekanan pandemi ini, bisa belajar untuk kita harus punya daya tahan, harus punya sabar, harus punya keyakinan, harapan, gitu. Kalau kita sudah kurang keyakinannya, kurang pengharapannya nggak ada, ya kita akan dikondisikan, kita nggak aman, gitu. Ya, Riser and Podcast listeners, insight dan juga inspirasi dari Bapak Julian Fu dan juga tadi sharing experience dari Pak Yakub. Semoga ya sampai di sesi ini pertanyaannya adalah apa yang Anda akan lakukan atau apa yang sudah Anda simpulkan dalam benak Anda ketika mendengarkan sharing dari dua narasumber tadi. Nah, pertanyaannya apakah sudah semakin bisa mengidentifikasi kondisi stuck yang mungkin sedang Anda alami atau mungkin sudah mengarah ke getting unstuck. Nah, ini menarik karena banyak dilakukan, ternyata salah satu kuncinya tadi yang seperti Pak Julian sampaikan adalah keberanian untuk melakukan atau mengambil sebuah keputusan untuk berani gitu, getting unstuck. Nah, seperti apa lebih lanjut? Mari kita simak bersama. Kaget juga mendengar seorang yang seperti Pak Yakub yang jago turun lapangan, kadang dengan kenyamanan, kadang dengan perkembangan bisa fokus kepada yang lain, tapi di tengah pandemi justru dikembalikan ke hal-hal basic untuk mendengarkan suara pasar lagi. Itu yang selalu Pak Yakub ceritakan, beliau berhasil itu karena dulu banyak turun ke pasar. Tapi jadi kalau kita ngomong bergeser nih teman-teman, belajar dari apa yang Pak Yakub sharingkan, udah deh jangan banyak teori dulu. Kalau mau ada terobosan, Anda mesti sering-sering be in the market, terjun ke pasar tersebut, ya. Jadi kalau nggak pernah dengar situasi, cuman stuck doang yang tadi ya. Tadi Pak Syafal ngomong kumpul orang kalau lagi susah kumpul sama orang susah aja ya nggak akan bisa berkembang ya. Kalau kita terjun ketemu dengan peluang baru, Pak. Kalau nggak pernah ini, kalau mau dengar informasinya masih perlu turun ke pasar. Nah kan dalam pandemi ini turun ke pasar artinya apa? Pak Yakub mentalnya kuat ya, keliling masih jalan terus prokes walaupun kuat, kita kan bisa ikut Zoom, pertemuan Zoom, ikut informasi dari teman-teman di Telegram, di WhatsApp, harus benar-benar pernah itu bagaimana proses yang ada terjadi sekarang ini. KBC ini kita tetap bisa eksis di tengah pandemi ini, malah membuat beberapa terobosan karena kami dengar yang terjadi di luar negeri itu apa, waktu mereka mengalami pandemi ini terobosan pelayanan, di Indonesia seperti apa. Jadi kita kumpulkan informasi, kita dapat inspirasi lah untuk ini. Jadi tantangan buat teman-teman,
mungkin langkah memberanikan diri ya. Nggak tahu gimana nanti yang mana yang nempel, yang nyangkut. Pokoknya masa sih kayak muter radio di apa di mobil kalau yang manual ya. Saya masih ingat zaman dulu kalau puter radio masih pakai perasaan bener muternya sampai kalau nggak kresek-kresek sampai tuning tepat, wah dengernya enak banget, ya kan? Tapi kan kita mesti dalam bisnis juga seperti itu, fine tuning, dapat ini salah ya udah lewatin, kresek-kresek nggak bunyi lewatin sampai dapat frekuensi yang tepat. Saya yakin Anda punya kemampuan seperti yang Pak Yakub tadi bilang, bisnismen, pekerja, profesional, Anda punya insting kok. Anda tahu mana yang relevan, mana enggak, mana yang cocok, mana enggak. Itu kan insting yang diberikan. Tapi kan masih dengar, kalau nggak dengar gimana, ya kan? Ini yang kita dorong teman-teman, be in the market dari cerita Pak Yakub tadi ya. Nah, pertanyaan kedua Pak Yakub. Pak Yakub ini kan spesialis orang yang ngingetin soal fokus ya. Saya lihat beliau ini secara kita tahu lah cerita masa lalu Pak Yakub dan keteladanan dan perjuangan kita paham. Kita kadang-kadang terlalu banyak tahu jadi banyak maunya. Kalau Pak Yakub itu dibilang ilmu saya karena saya pendidikan nggak tinggi, saya cuma bisa ini satu, saya kerjakan mati-matian dan jadi gitu. Itu yang tadi sesuai dengan ayat yang bilang bertolaklah ke tempat yang dalam. Pak Yakub dalamin. Cuman dalam pandemi ini Pak Yakub ada orang datang ke kita di komunitas KBC, masih relevan nggak sih saya dalami bisnis yang udah jelas-jelas nggak ada solusi. Udah 1,5 tahun nggak bisa menghasilkan atau minim sekali menghasilkan. Jadi kalau Pak Yakub kan punya backbone, punya core bisnis yang boleh dikatakan agak tahan resesi lah, karena perlengkapan bayi orang pasti kawin, melahirkan, jalan terus, malah pandemi katanya makin banyak anak Pak ya. Mungkin omset Bapak juga masih bagus, tapi buat teman-teman yang karena pandemi ini udah mau difokusin gimana lagi Pak Yakub, udah mentok, dinilai nggak menghasilkan gitu loh. Silakan Pak Yakub. Mungkin saya kasih contoh ya. Waktu pandemi itu kita sulit sekali untuk bisnis ya, berkembang, toko pada tutup, pasar terganggu sekali gitu ya. Akhirnya kita putuskan bahwa pembelian direm, kita tidak ada pembelian dulu untuk bulan depan. Lalu mengolah barang-barang yang ada, konsentrasi barang-barang yang ada, yang sisa-sisa kita olah, kita bikin masker. Awal pandemi semua orang bikin masker, ya. Wah, di mana-mana bikin masker. Jualan masker paling laris. Saya coba mengolah beesan-beesan, kain-kain semua diolah jadi jadi masker. Kita turun, ibu turun, anak-anak turun ke lapangan. Karena omset turun, jadi para pemimpin diminta untuk turun, ya mau masarin apa? Ya hari itu jualannya yang bisa jualan masker, gitu. Waktu kita kembangkan dari satu tempat ke satu tempat, terus nawarin, ya lumayan laku lewat waktu, semua harus menghadapi dinamika pasar, bahwa saking banyaknya orang bikin masker, belakangan merosot, tersortir. Pemain yang asal-asalan, yang tidak punya tujuan kuat, itu satu demi satu tumbang. Hari ini, saya boleh dibilang pemain masker yang beruntung. Karena apa? Orang pada tumbang, sekarang saya di beberapa toko, misalnya seperti toko A, biasa supplier 2-3, sekarang tinggal saya sendirian. Rata-rata yang bikin masker udah pada tumbang tuh. Sekarang pengembangan maskernya justru omset maskernya meningkat gitu. Dari masker dewasa, anak sampai ke bayi semua, lalu dilengkapi model face shield dan macam-macam ya, sampai berkembang ya, efeknya kita bisa kembangkan dari limbah-limbah. Akhirnya kita kekurangan barang, kita beli limbah-limbah dari orang kiloan, 1 kilo cuma 5.000, 10.000 gitu. Itu dibikin masker, waduh, itu luar biasa itu. Ya, sampai hari ini berkembang, tapi ada banyak sekali orang udah jualan masker udah tumbang. Kenapa gitu? Ya karena tidak telaten, gregetnya kurang. Jadi di dalam kita membangun atau kita memperjuangkan, kita tuh harus punya greget dan jangan cepat puas kalau sudah kita bisa jualan, terus kita diam tidak memperlebar. Saya selalu mendorong setiap kita memproduksi atau menghasilkan sesuatu,
itu selebar-lebarnya, sejauh mungkin, seaktif mungkin, terus-menerus kita dekati ke pasar. Jadi nanti hukum pasar akan membuktikan siapa yang tahan di lapangan, eksis, terus hadir, gitu, lalu juga kreatif, gitu. Dia yang akan dapat pasar. Yang lain yang coba-coba yang tidak sungguh-sungguh, tidak mengembangkan, tidak kreatif, ya lama-lama ketinggalan. Hukum pasar akan membuktikan dia tidak akan bisa kuasai pasar. Kalau mau kuasai pasar, harus konsisten. Terus berani melebarkan terus, jangan cepat puas. Ya, Ya, gitu. ya. Thank you, Pak Eko. Nggak apa-apa, merosot, kita cari lagi, model lagi, terus hidupin itu. Nanti Ya. yang lain nggak kuat, yang lain mundur. Nanti tersisa tinggal kita. Gitu. Ya. Itu contoh dari pandemi tahun lalu sampai hari ini. Ya, kita menikmati bisa mengisi pasar. Tapi untuk bisa sampai kayak begini, waduh. Anak saya itu sampai jam 10-11 itu bisa dihubungi orang dari luar pulau. Istri saya itu ya kontak-kontak ke pelanggan yang di luar pulau, memperkenalkan ini ada produknya, dicoba ini macam-macam, anak turun ya gitu, menyampaikan bagaimana gitu. Dari satu pelanggan ke satu pelanggan gitu. Wah, itu benar-benar kerja keras gitu. Ya. Setelah Jadi jalan baru diserahkan ke staf. apa yang Pak Yakub sampaikan tadi memberi kita inspirasi pilihan ya. Satu, mau geser produk. Kalau memang nggak relevan lagi produk yang itu belum bangkit, tapi dengan kekuatan yang sama, kebetulan Pak Yakub mesinnya sama, karyawan yang sama, cuman geser produk aja, ternyata bisa booming dan menghasilkan kan. Jadi buat teman-teman juga mesti pikir, dengan kemampuan yang ada bisa geser produk apa. Tim saya di kantor semua bergeser produk ke digital sekarang. Udah menguasai bagaimana training offline, konsultasi offline diganti ke online, semuanya masih pelajari tekniknya. KBC bergeser ke hybrid learning, blended learning ya, perpaduan antara Zoom, coaching dengan pembelajaran mandiri. Kemudian Anda kalau ingat sekarang yang lagi happening, yang lagi rame ya, nggak tahu di Surabaya udah di launching belum Pak Sianfa itu, Traveloka Eats. Kita cuma tahu kalau mau beli Gojek, GoFood, GrabFood. Traveloka itu jual tiket loh, jual hotel loh. Dengan aplikasi yang sama, mereka sekarang ikut bersaing jual makanan. Ini lagi para teman-teman di Jakarta lagi pada heboh. Pak Julian pindah, beli dari Traveloka Eats katanya. Kenapa? Nggak kena platform fee, nggak ada biaya-biaya siluman tambahan, banyak diskonnya lagi. Jadi mereka pakai kekuatan yang sama, tim yang sama, digeser produknya. Itu pilihan pertama. Kalau ada pilihan pertama nggak bisa juga, nggak ada yang relevan, misalnya contoh kalau teman-teman di Bali yang udah curhat ke banyak sharing ke teman-teman yang lain selain komunitas KBC semua ya, pemain hotel tutup, hotel dijual murah, iya memang kalau nggak relevan nanti mesti geser beneran karena hotelnya mungkin nggak bisa dilakukan apapun. Saya baru dengar di Amerika sekarang model-model kayak mall yang gede-gede itu dijual sekarang. Jadi mal-mal dijual ke universitas, ke tempat pendidikan dengan harga yang sangat murah dan bagus banget dealnya, tapi nggak punya pilihan karena cost jalan terus. Ya jadi geser produk atau Anda menemukan produk atau layanan yang baru tapi masih bisa dilakukan. Ya. Lalu yang ketiga, saya kira ini yang saya ingetin teman-teman di KBC ya. Apa sih harta terbesar kita di pandemi ini? Waktu, tenaga, pemikiran. Itu karena kita nggak banyak capek, banyak di rumah, ini kan luar biasa hartanya ini. Anda gunakan untuk apa? Kita gunakan untuk apa? Ya kalau 3 jam nonton Netflix atau nonton hiburan di YouTube kita bisa lakukan, tapi setengah jam planning aja nggak jalan, ya udah jangan cengeng, jangan minta mujizat, ya kan? Anda bisa nonton, bisa baca, bisa nonton YouTube, bisa Instagram, bisa ini. Berapa jam sih Anda luangkan waktu di situ? Saya nggak against ya, saya juga pecinta film Bapak Ibu. Tapi saya make sure harta terbesar saya itu talenta. Sekarang ini kan waktu yang saya bisa berikan. Tony Chen kemarin cerita di Stronger Together, salah satu MC kita yang sering kita undang juga di KBC. Waktu saya tahu dia bilang, aduh Pak Julian saya cuma bisa ngajar nih, tapi belum dapat duit. Udah lu ngajar gratis aja dulu.
be in the market, biar dikenal pasar, ngajar ke BNPT, Badan Penanggulangan Teroris, sampai kemarin dia kesaksian dapat penghargaan dari pemerintah, gratis loh. Tapi kan nama dia dikenal. Natal online dia jago di virtual Zoom Tech ini, diundang bikin Natal Pak Ganjar se-Jawa Tengah, jadi MC, jadi operator untuk technicalnya semua, kan jadi dikenal. Walaupun harganya persembahan kasih. Hari ini karena dia tidak pelit hitung-hitungan waktu, melayani, memberi waktu kepada orang, memberi ilmu, ya dia dapat banyak dia. Bahkan dia bilang satu kali, Pak Julian, karena saya juga motivasi dia, udah Tom, lu jangan banyak pasang harga deh, persembahan kasih aja kalau pelayanan. Dia telepon saya, waduh, lebih dari ekspektasi Pak, belum tentu kalau saya pasang harga segitu saya dapat segitu. Ini orang-orang menghargai talenta saya dengan begitu apresiasi yang tinggi ya. Jadi jangan pelitlah di pandemi ini, bagi waktu, bagi harga, harta pengetahuan kita, bagikan. Karena kalau Anda nggak pernah belajar memberi dan mentalnya cuma bilang saya lagi susah Pak Julian, masa mau memberi, ya itu kan yang Pak Yakub bilang, mental kita kan. Ya di tengah kesulitan itu harta yang kita bisa berikan, masa kita nggak sumbangkan, daripada nganggur, daripada bengong, daripada diam aja. Jangan pernah anggap remeh. Anda melayani 10 orang, jangan-jangan di antara 10 orang itu ada 1 orang yang akan membuka pintu kesempatan yang nggak pernah Anda pikirkan. Karena 1 orang itu jangan-jangan kenalannya punya usaha. Jangan-jangan kenal saudaranya itu punya produk. Jangan-jangan temannya itu butuh pelayanan Anda. Tapi bukan berarti kita cari network atau cari orang itu untuk dapat keuntungan ya. Harus spiritnya memberi. Ini yang saya mau. Kita masuk ke segmen kedua, getting unstuck. Yang pertama itu tadi harus bergeser dari titik ini ke titik sana. Buat Pak Yakub, bergeser produk, bergeser ada di pasar. Yang kedua ini kembangkan kolam-kolam kita. Memperluas kolam kita. Yang tadi saya ceritakan tentang kesaksian Pak Tony Chen, saya bilang kamu perluas kolam, ya. Karyawan saya satu trainer buta, Ibu Rahel, mungkin Anda pernah dengar, seorang buta tapi jadi pengajar, luar biasa sekali motivasi. Di tengah pandemi saya nggak bisa kasih dia orderan, dia bisa masak nugget ayam, yang pesen ribuan piece, karena orang tahu ini orang mau kerja nih, ini orang nih betul-betul. Sampai dia bilang, aduh Pak Julian, ampun, jangan dikasih kenalan lagi. Ordernya udah berlebihan, sampai mesti suami ikut turun bantu, tambah orang. Dia buta loh. Dia semua pakai perasa loh, tangan, sentuhan jari, taste, ini waktu bikin menunya, sampai ngundang Master Chef Desi untuk tertarik untuk membantu dia, dikasih resep, sampai terkenal sekali. Ya, kenapa dia bilang? Ya saya kan nggak bisa nunggu diam Pak Julian. Saya cuma bisa masak, suka mencoba, ya saya lakukan itu. Dan dia ini jadi kolam baru dia. Ya, dia berkenalan dengan para chef, dia berkenalan dengan para orang-orang yang terjun di bidang kuliner. Ya, ini contoh salah satu aja. Tapi kembali ya, dorongan teman-teman untuk kalau mau getting unstuck ini, pikirkan hal-hal baru yang Anda bisa berkenalan. Ya, pastikan sebulan ada orang baru, network baru yang Anda bergabung, Anda kenalan, ya. Kemarin kita rame-rame ikut hidroponik, sampai Pak Handi sekarang udah hidroponik juga, wah sibuk sekali, sekarang lebih sibuk ngurusin hidroponik, daun-daun, tumbuhan dan rumput-rumputnya daripada ngurusin mungkin komunikasi sama saya. Sekarang sibuk banget Pak Handi ini. Tapi dapat komunitas baru, itu kolam barunya gitu. Nah kembali ke Pak Yakub ya Pak. Gimana sih Pak cara kita bangun pertemanan network? Orang pernah bilang ya, Pak Yakub ini hoki ya, sering dapat tanah murah, karena bisnis Pak Yakub yang teman-teman mungkin nggak tahu, bisnis properti dia jangan-jangan lebih kinclong, lebih cemerlang daripada bisnis yang ada. Kalau lagi di masa pandemi ini justru Pak Yakub masih terus bisa investasi di properti. Orang bilang hoki ya, dapat tanah bagus terus ya, dan harga murah gitu. Tapi waktu saya lihat-lihat, betul ada berkat Tuhan, anugerah, yang orang-orang mungkin sebut itu hoki, Pak Yakub sebutnya anugerah. Tapi Pak Yakub ini juga nggak langsung seperti itu. Ternyata yang kasih info ke dia itu ya orang-orang yang beliau bangun hubungan dengan kolam baru. Contoh di Sidareja, Pak Yakub masih ingat nggak? Cerita sering dapat tanah dari siapa Pak Yakub? Masih waktu cerita ke saya, mantan lurah ya Pak ya? Mantan lurah. Tuh, kok bisa kepikir seperti itu Pak? Kita nggak kepikir. Bapak kok bisa bangun hubungan sama mantan lurah, lalu impact-nya ke properti Bapak untuk pengembangan perusahaan
bisa jadi dapat harga terbaik. Gimana ceritanya, Pak? Ya, kalau saya keliling cari-cari kan lama gitu dapatnya itu. Jadi saya seringkali membangun hubungan atau mendekati broker-broker ya. Contoh misalnya masuk satu kota, itu saya pertama itu mengambil nomor-nomor yang terpancang di toko-toko ya, jual era atau apa ya. Itu saya ambil 10 nama. Saya hubungi dia, saya memperkenalkan diri ya. Dengan saya bisa memperkenalkan diri itu, saya bisa dapat masukan dari mereka. Jadi saya sampaikan saja bahwa kalau kamu ada klien yang memang butuh sekali dan harganya cukup ini, butuh pembeli yang cepat, ya coba hubungi saya. Gitu. Begitu juga masuk daerah, tentu saya menghubungi lurah karena lurah itu punya akses, tahu gitu hubungannya ya cukup luas. Jadi saya ya titip sama mereka ya, terutama yang lurah lama siapa saya datangin. Pak, mungkin Bapak yang kan dia yang menguasai kampung itu kan dia. Mungkin ada orang-orang yang berkebutuhan mau jual gitu ya. Ya. Kenalin, masukin dengan kita kasih ke nomor. Jadi kita bergaul dengan mereka gitu. Ya itu kolam pertemanan baru Bapak lah ya. Iya, kolam perkenalannya. Jadi inisiatif kita mendekati orang-orang yang memang sudah punya akses atau punya potensi di situ, gitu. Nah, banyak orang kan nggak tahu cerita di belakang layarnya ya Pak, bahwa ternyata hubungan itu yang mendatangkan kesempatan, informasi, sering terjun ngobrol dengan mereka juga. Nah ini tantangan buat teman-teman ya untuk bisa pikirkan juga bagaimana memperluas kolam pertemanan, kolam network Anda. Ya udahlah, ini kan harta Anda terbesar waktu lah. Ini kalau dulu kan lagi nggak ada pandemi, semua sok sibuk, habis waktu di jalan, kita nggak pernah bisa banyak ngapa-ngapain. Tapi dengan kondisi sekarang, masa sih Anda nggak bisa telepon satu teman lama sekarang, ngobrol dengan satu orang, cerita tentang kesempatan-kesempatan, just do everything you can. Jangan stuck aja gitu. Jadi ini juga tantangan buat kita semua ya. Ini jangan-jangan kita tetap punya zona nyaman di posisi kita, nggak mau geser. Kedua tadi perluas kolam. Ketiga ini saya selalu ingatkan teman-teman, jangan banyak teori deh. 1% tiap hari ada peningkatan dalam hidupmu, dalam hidup kita. 1% belajar hal baru. Apa berat sih 1% dari sekian 24 jam kali 60 menit? 1% loh. Kita betul-betul konsen lakukan belajar hal baru, pikirkan perencanaan baru. 24 kali 60 menit, 1440 menit per hari. Kali 1%, berarti kurang lebih 14-15 menit. Masa sih sehari 15 menit kita nggak bisa grow in competence, grow in truth kita, grow in care kita. Kalau dihitung-hitung setahun ya, kita sudah peningkatan kalau sehari 1% aja kita jadi orang lebih baik. 1 tahun tuh naik hampir 37%. Berarti dalam 2,5 tahun kita udah naik 2 kali lipat 100%. Ya, jadi ingat prinsip ini. Untuk getting unstuck, udah deh, Anda udah ngomong yang jauh-jauh, bisa nggak spend waktu 15 menit, 30 menit kalau perlu, mikirin terobosan apa, hal apa, semua yang dipikirin benar-benar mendalam, pasti ada terobosan. Hello Riser and Podcast listeners, terima kasih Anda telah menyimak Rise Podcast Special Edition yang dipersembahkan oleh Kingdom Business Community. Harapan kami setiap episode Rise Podcast dapat menginspirasi Anda untuk terus mengalami transformasi dalam melakukan bisnis dan profesi Anda untuk tujuan yang mulia, membangun bisnis melalui manusia dan membangun manusia melalui bisnis. Kami mengajak setiap Anda dan perusahaan Anda untuk bergabung bersama kami dalam komunitas Kingdom Business Community. Secara bersama, kita bisa bertumbuh, berkembang, dan sukses, serta dapat berkolaborasi dalam gerakan kepedulian kepada sesama untuk Indonesia yang lebih baik. Untuk dapat bergabung, silahkan kunjungi website Kingdom Business Community di www.kbc.or.id atau hubungi Sekretariat Nasional KBC di 0817 131 257.
Sekali lagi, www.kbc.or.id. Rise Podcast Kingdom Business Community. We podcast with heart. Sampai jumpa.